Selamat siang semuanya, perkenalkan nama aku Mutia Salma. Aku salah satu mahasiswa dari Vokasi Akuntansi UI. Pada kali ini aku berkesempatan untuk mengajarkan kalian pada mata pelajaran geografi. Mau tahu apa yang bakal kita bahas nanti? Lanjut ya. Oke, sebelum masuk ke dalam materi, di sini aku mau ngasih tahu ke kalian kalau kita akan belajar mengenai peta. Nah, apa sih itu peta? Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi yang ditampilkan pada bidang datar dengan perbandingan dan skala tertentu. Apa aja sih unsur yang terdapat dalam peta? Yang pertama, ada judul peta. Pasti kalian udah tidak asing kan sama yang satu ini. Judul peta adalah salah satu unsur peta yang memuat informasi keseluruhan pada peta. Judul peta boleh saja diletakkan di mana saja, asal tidak mengganggu informasi yang disajikan dalam peta. Biasanya judul peta terletak di paling atas. Nah, pertama kali dalam menggunakan peta, kita harus melihat judulnya terlebih dahulu, agar kita mengetahui secara keseluruhan peta tersebut menggambarkan lokasi apa. Contohnya peta negara Indonesia, ya berarti peta yang itu membahas mengenai negara Indonesia. Yang ada di slide ini adalah peta Provinsi Bali, yang berarti peta ini akan memberikan gambaran mengenai Provinsi Bali. Nah, yang kedua adalah mata angin. Nah, apa itu mata angin? Mata angin atau bisa disebut sebagai orientasi adalah pedoman arah pada peta yang berfungsi untuk membantu pengguna peta memahami arah ketika membaca peta. Biasanya, mata angin pada peta terletak di pojok kanan atau kiri dan bisa diletakkan di atas maupun di bawah. Ketiga adalah skala peta. Apa itu skala peta? Skala peta adalah perbandingan jarak antara objek di dalam peta dan jarak sebenarnya di lapangan. Skala perlu dicantumkan agar pengguna peta dapat membayangkan luas wilayah atau jarak sebenarnya di permukaan bumi. Ternyata skala peta itu ada jenis-jenisnya loh. Yang pertama adalah peta kadasper. Apa itu peta kadasper? Peta kadasper adalah peta yang menampilkan objek dengan sangat rinci. Peta ini biasanya juga mendefinisikan kepemilikan tanah. Biasanya peta ini berskala mulai dari 1:100 hingga 1:5000. Contoh dari peta kadasper adalah peta jaringan air dan peta kepemilikan rumah. Yang kedua adalah peta berskala besar. Peta ini umumnya digunakan untuk menggambarkan wilayah yang relatif sempit, seperti kecamatan atau desa. Biasanya peta ini berskala mulai dari 1:5000 sampai 1:250.000. Dan yang ketiga, ada peta berskala sedang. Peta ini umumnya digunakan untuk menggambarkan wilayah yang relatif lebih luas, seperti kabupaten dan kota. Biasanya peta ini berskala mulai dari 1:250.000 hingga 1:500.000. Dan yang keempat adalah peta berskala kecil. Peta ini umumnya digunakan untuk menggambarkan wilayah yang relatif besar dan luas seperti provinsi. Biasanya peta ini berskala mulai dari 1:500.000 hingga 1:1 juta. Jadi pada intinya semakin kecilnya skala pada peta malah menunjukkan wilayah yang lebih luas dan besar, begitupun dengan sebaliknya. Jadi jangan sampai tertukar ya. Lanjut, yang keempat adalah legenda. Legenda merupakan kolom yang berisi penjelasan dari simbol-simbol dan pewarnaan dari peta, agar pengguna peta lebih mudah memahami isi dari peta tersebut. Jadi legenda ini adalah kumpulan dari simbol-simbol dan warna-warna yang terletak dalam peta. Kelima adalah inset. Apa itu inset? Inset adalah sebuah peta kecil yang disisipkan pada peta yang lebih besar untuk memberikan kejelasan dan informasi tambahan dan menunjukkan lokasi yang dipetakan. Nah, inset ini juga ada jenis-jenisnya loh. Yang pertama adalah inset penjelas. Inset penjelas itu biasanya digunakan untuk memperbesar daerah yang dianggap penting. Kedua, ada inset petunjuk lokasi. Biasanya digunakan untuk menunjukkan letak daerah yang belum dikenali. Dan yang ketiga adalah inset penyambung, yang digunakan untuk menyambung daerah yang terpotong di peta utama. Keenam, ada lettering. Lettering adalah semua tulisan dan huruf yang tertera di dalam peta. Lettering berfungsi untuk memberikan penjelasan dari suatu penampakan yang terdapat dalam peta.
Ketujuh, ada garis astronomis. Biasanya kalau kalian lihat peta pasti ada garis-garisnya kan? Nah, garis tersebut dinamakan garis astronomis. Apa itu garis astronomis? Garis astronomis adalah informasi mengenai garis lintang dan garis bujur yang terdapat pada lokasi yang digambarkan oleh peta tersebut. Nah, garis astronomis ini terdiri dari dua garis. Pertama ada garis lintang yang merupakan garis yang membentang dari timur ke barat, sedangkan untuk garis bujur adalah garis yang membentang dari utara ke selatan. Kedelapan adalah simbol peta. Simbol peta adalah simbol-simbol tertentu pada peta yang digunakan untuk menggambarkan kenampakan yang ada pada peta, berguna untuk membantu para pengguna dalam memahami makna dari simbol-simbol tersebut. Ini dia ada beberapa contoh dari simbol peta. Untuk mengetahui lebih banyaknya lagi, bisa kalian pelajari sendiri ya. Kesembilan adalah warna peta. Warna peta dipergunakan untuk membedakan kenampakan dan objek yang berada di peta tersebut, serta memberikan kualitas dan kuantitas dari simbol peta. Ini dia ada beberapa contoh terkait warna peta. Untuk mengetahui lebih banyaknya lagi bisa kalian pelajari sendiri ya. Oke, itu dia unsur-unsur peta yang umum dan menurut aku penting untuk kalian ketahui. Sekarang kita lanjut ke jenis-jenis peta ya. Peta dikategorikan menjadi dua, yaitu peta umum dan peta khusus. Nah, peta umum ini terbagi lagi menjadi 3 peta. Apa aja? Nah, yang pertama adalah peta topografi. Peta topografi adalah peta yang menggambarkan permukaan bumi ke dalam peta yang digambarkan menggunakan garis kontur. Yang kedua adalah peta korografi. Peta korografi adalah peta yang menggambarkan seluruh atau sebagian permukaan bumi yang bersifat umum. Dan yang ketiga ada peta geografi. Peta geografi umumnya berskala sangat kecil dengan mencangkup wilayah yang sangat luas. Kedua adalah peta khusus atau peta tematik. Peta ini adalah peta yang menggambarkan informasi dengan tema tertentu atau khusus. Ini dia gambaran dari peta khusus. Di sini terdapat peta persebaran hasil bumi di Indonesia. Jadi pada intinya peta khusus ini memberikan gambaran dan informasi yang lebih spesifik. Dan di sebelahnya ada contoh dari peta topografi. Nah, garis yang bergelombang ini disebut garis kontur. Nah, apa sih itu garis kontur? Garis kontur adalah garis yang menghubungkan lokasi-lokasi berbeda yang berada pada ketinggian yang sama. Garis kontur juga menyajikan informasi mengenai ketinggian dan bentuk rupa bumi. Nah, yang terakhir adalah fungsi peta. Nah, apa aja sih fungsi peta? Fungsi peta yang pertama adalah untuk menunjukkan lokasi pada permukaan bumi. Kedua adalah menggambarkan luas dan bentuk berbagai gejala di permukaan bumi. Ketiga adalah menentukan arah serta jarak suatu tempat. Keempat, menunjukkan ketinggian atau kemiringan suatu tempat. Kelima, menyajikan persebaran sifat-sifat alami dan non-alami. Keenam, memberikan gambaran data atau informasi yang tersaji. Dan yang ketujuh adalah memperhatikan gerak mobilitas manusia dengan berbagai aktivitasnya. Sekian dari materi yang aku sampaikan. Makasih ya udah nyimak sampai akhir. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.